Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan keempat yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 3 Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. 4 hal yang akan dipelajari dalam pembaharuan. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah alasan, yang ketiga cara, dan yang terakhir metode. Yang pertama sejarah. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jungto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. KUHP merupakan warisan dari Belanda, WPSNI, yang berlaku di Hindia Belanda. Terdapat 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa dan yang dipersamakannya, maka hukumnya menggunakan hukum Barat. Yang kedua golongan Timur Asing, dan dibagi menjadi 2, yaitu Timur Asing Tionghoa seperti Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan bagian Asia Tengah lainnya. Yang kedua golongan Timur Jauh yang berbangsa mirip Arab atau Timur Tengah, India, Pakistan, Arab, maka hukumnya dipersamakan dengan orang Eropa. Yang ketiga golongan Bumi Putra atau orang asli dari Nusantara. Orang Belanda menyebutnya Hindia Belanda. Maka hukumnya menggunakan hukum adat sesuai dengan suku di mana adat itu berlaku. Dari 1918 sampai 1985, sejak Hindia Belanda atau Indonesia merdeka, WPSNI diubah menjadi KUHP. Yang kedua alasan. Alasan diadakan pembaharuan KUHP. Terdapat 4 alasan. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Maka perlu diadakannya pembaharuan KUHP. Yang kedua alasan sosiologis. Nuansa Eropa atau nuansa Belanda, nilai-nilai sosiologisnya berdasarkan nilai-nilai individualis, dan di dalam WPSNI ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya Indonesia. Ada beberapa hal yang belum tercermin, belum diatur secara impresif. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Yang ketiga alasan praktis. Langkah lebih baik dalam penafsiran bersama preferensinya mengenai dari bahasa banyak penafsiran seperti strafbarkeit mengandung banyak arti, yaitu hukum-hukum atau pidana atau hukum pidana. Yang keempat alasan adaptif. NKRI sudah masuk negara PBB. Sudah selayaknya KUHP di Indonesia memuat nilai-nilai yang bersifat universal. Contoh asas universalnya hanya asas legalitas. Maka asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain. Ada yang namanya delik-delik. Delik khusus bahwa KUHP belum mengcover. Salah satu alasan mengapa harus ada pembaruan KUHP. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Terdapat 5 cara. Yang pertama adalah kriminalisasi. Kriminalisasi atau penciptaan delik. Kalau kriminalisasi itu adalah menciptakan delik baru atau menciptakan aturan hukum yang baru dari yang belum ada menjadi ada. Contohnya penodaan agama, Undang-Undang Nomor 1. Delik agama itu bukan penodaan agama. Delik agama itu harus diatur secara rinci. Yang kedua adalah dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah memandulkan delik atau mentiadakan delik, maka memperbolehkan memberikan penyuluhan keluarga berencana atau KB. Pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang ketiga, rekriminalisasi. Rekriminalisasi awalnya tidak ada delik, lalu ada delik, lalu tidak ada delik lagi. Kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi. Awalnya dapat dipidana, menjadi tidak dapat dipidana, lalu menjadi dapat dipidana kembali. Yang keempat, depenalisasi. Depenalisasi itu adalah penggantian ancaman. Contohnya, dari ancaman kurungan diganti menjadi sanksi administrasi. Terdapat dalam pasal 10 KUHP. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mitigering. Mitigering itu penggantian sanksi yang lebih ringan, misalnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup, maka pembaharuannya ke pidana seumur hidup.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.